itu, angin berhembus, dingin menerobos celah-celah jendela kontrakan tua di pinggiran kota. Bagas menatap layar laptopnya dengan tatapan kosong. Skripsinya mandek di bab 3. Pikirannya justru melayang ke cerita aneh yang baru saja didengar dari tetangga sebelah seorang ibu warung yang suka ngobrol saat pagi buta. Ada pasar yang cuma buka jam 3 pagi, tapi pembelinya harus hati-hati. Soalnya penjualnya bukan manusia. Begitu kata Bu Rini, dengan wajah setengah berbisik, setengah takut. Awalnya, Bagas tertawa kecil. Cerita seperti itu biasa ia dengar saat masih kecil dulu. Kisah rakyat yang ditakuti, tapi jarang dibuktikan. Namun entah kenapa, cerita itu terus terngiang di kepalanya. Seperti benih rasa penasaran yang mulai tumbuh liar. Bagas adalah mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi di Universitas Negeri Karangjati. Ia menyukai cerita rakyat, terutama yang berhubungan dengan mitos lokal. Teman dekatnya, Andra, lebih skeptis. Baginya, semua itu hanya dongeng pengisi waktu senggang warga kampung yang minim hiburan. Namun malam itu, ketika mereka duduk berdua di teras kontrakan sambil menyeruput kopi saset murahan, Bagas membuka percakapan. "Rai, kamu pernah dengar cerita soal pasar setan jam 3 pagi?" Tanyanya sambil menatap langit gelap. Andra tertawa pendek. "Yalah, Gas, lu mulai lagi. Udah jam segini. Bukannya ngelanjutin skripsi malah nyari cerita horor." "Serius, ini beda. Pasarnya katanya cuma muncul kalau ada yang benar-benar butuh sesuatu. Sesuatu yang nggak bisa dibeli di pasar biasa." Andra mengangkat alis. "Maksud lo, jualan apaan?" "Jimat, arwah penasaran." "Entah, tapi katanya kalau kita bisa nemu pasar itu, kita bisa minta apa aja, tapi ya gitu, harus berani bayar harganya." Andra memutar bola matanya, tapi wajahnya tidak sepenuhnya tenang. Ia tahu, Bagas bukan orang yang mudah tertarik pada hal mistis tanpa alasan. Dan jika Bagas mulai menyelidiki sesuatu, biasanya akan ia kejar sampai ke akar-akarnya. "Jadi, lo mau apa? Nyari pasarnya jam 3 pagi?" tanya Andra sambil menyender malas ke dinding. Bagas hanya mengangguk pelan. "Aku penasaran, Ra, kalau pasar itu benar-benar ada. Ini bisa jadi bahan skripsi yang gila banget." Andra mendengus. "Atau lo malah hilang kayak cerita-cerita orang desa?" Gak balik-balik. Malam semakin larut. Bagas kembali ke kamar, tapi tidurnya tak nyenyak. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah pasar gelap, dikelilingi tenda-tenda tua dan wajah-wajah yang tak sepenuhnya manusia. Dan entah kenapa, suara perempuan tua menggema dalam pikirannya, pelan tapi menakutkan. "Kalau kau sudah melihat pasar ini, tak ada jalan kembali." Malam semakin larut ketika Seno memutuskan untuk berjalan pulang melewati jembatan tua. Jalan pintas yang sudah lama ditinggalkan warga. Udara terasa lebih dingin dari biasanya, dan angin meniup daun-daun kering, hingga menimbulkan suara gemerisik, seperti bisikan lirih. Meski merasa sedikit ragu, rasa penasaran membuatnya terus melangkah. Langkah kakinya terhenti di tengah jembatan. Dari kejauhan, di ujung sana, tampak bayangan samar berdiri diam, tidak bergerak. Seno menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu manusia atau hanya pohon yang diterpa cahaya bulan. Tapi bayangan itu tampak terlalu tegak dan terlalu mengawasi. "Siapa di sana?" teriak Seno. Tak ada jawaban. Tapi bayangan itu kini mulai bergerak mundur, seolah mengajak Seno untuk mengikutinya. Seno menelan ludah. Logikanya menolak untuk mengikuti bayangan misterius itu. Tapi ada sesuatu yang menuntunnya. Bukan dorongan biasa, melainkan semacam daya tarik yang tidak masuk akal. Perlahan, ia berjalan maju, mengikuti bayangan yang seolah makin jauh, namun tetap terlihat. Begitu sampai di ujung jembatan, langkahnya terhenti mendadak. Bayangan itu telah menghilang. Tapi yang lebih aneh, pemandangan di hadapannya bukan lagi seperti desa yang ia kenal. Kabut tebal menyelimuti jalanan. Rumah-rumah yang dulu terang dan bersahabat kini tampak tua, terbengkalai dan kusam. Bahkan suara jangkrik pun lenyap, digantikan oleh keheningan yang menusuk. Seno merasa dadanya sesak. Ia mencoba kembali ke arah jembatan, tapi langkahnya seolah tertahan. Suara pelan mulai terdengar di dekat telinganya, suara perempuan menangis. Pelan, namun memilukan. Dia menoleh. Di samping jembatan, di bawah pohon beringin, berdiri seorang perempuan mengenakan kebaya putih kusam. Rambutnya panjang menutupi wajah, dan tubuhnya tampak menggigil seperti kehujanan. Tapi malam itu
tak ada hujan. Perempuan itu berbisik, "Tolong." Seno melangkah mundur. Nafasnya tersengal, tapi tubuhnya seakan terpaku. Tiba-tiba, perempuan itu mendongakkan wajahnya. Mata kosong, bibir membiru, dan darah menetes dari lubang hidungnya. "Tolong, aku tersesat," ucapnya lagi, sebelum tubuhnya menghilang seolah tertelan kabut. Seno berlari. Ia tak tahu kemana harus pergi, karena jembatan di belakangnya kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah kabut dan suara langkah-langkah lain yang mengikutinya dari belakang. Ia bukan satu-satunya di tempat itu, dan ia baru menyadari jembatan tua itu bukan sekadar jalan pintas, tapi gerbang ke tempat yang seharusnya tak boleh ia masuki. Bayu tidak bisa tidur malam itu. Suara gamelan samar yang ia dengar di malam sebelumnya masih terngiang di telinganya. Suara yang sama sekali tak lazim terdengar dari arah pasar, seakan menyambut kehadiran entitas-entitas yang bukan dari dunia ini. Pukul 2.45 dini hari, ia kembali berjalan keluar kamar kosnya, melintasi Gang Sapi, menuju tempat yang kini menghantuinya, Pasar Cinde Prawiro. Langkahnya ragu, namun dorongan untuk tahu jauh lebih besar dari rasa takutnya. Sesampainya di sana, pasar kembali hidup. Lampu-lampu kuning temaram tergantung rendah, menciptakan bayangan yang ganjil di atas tanah yang basah. Kabut tipis menyelimuti area sekitar, membuat suasana terasa lebih tidak nyata. Bayu berjalan perlahan di antara kios-kios yang berjualan barang-barang. Aneh jam tua berdetak mundur, boneka kayu yang bisa berkedip, dan sebakul rambut panjang yang dijual per helai. Tapi malam itu, ada yang berbeda. Ia menyadari satu hal, para pembeli yang datang malam itu, tidak semuanya manusia. Salah satunya seorang lelaki tinggi berjubah hitam, tak berkepala, membawa kantong rotan yang menggantung di udara. Yang lainnya seorang perempuan dengan punggung membungkuk sangat rendah, menenteng keranjang berisi mata manusia. Dan mata-mata itu masih bergerak, seolah hidup. Bayu tercekat, ia segera mundur, menabrak tubuh seseorang. "Jangan menatap mereka terlalu lama." Bayu menoleh. "Itu Pak Mulyadi," tiba-tiba muncul dari balik tumpukan karung. "Kalau kau menatap terlalu lama, mereka bisa sadar bahwa kau masih bernyawa," ucapnya pelan. Bayu ingin bertanya lebih banyak, tapi suasana terlalu mencekam. Ia mencoba fokus pada kios Ningsih, sosok penjual kembang. Di sana, Ningsih sedang melayani pembeli, seorang anak kecil berpakaian seragam SD, dengan wajah pucat dan mata hitam tak bercahaya. Anak itu menunjuk bunga melati segar. "Lebih besar dari ini, untuk ibu saya, biar dia bisa tenang di tanahnya." Ningsih mengangguk pelan. Tangannya mengayun seperti mengusap udara, dan bunga melati tiba-tiba berubah menjadi abu. Anak kecil itu menghilang perlahan, meninggalkan bau tanah basah dan dupa. Bayu mundur selangkah, napasnya berat. Apa ini semua? Mimpi, desisnya. Pak Mulyadi hanya menatapnya dengan mata redup. Ini bukan mimpi, tapi juga bukan dunia yang sepenuhnya nyata. Ini pasar bagi mereka yang belum selesai, yang masih menyisakan urusan. Ketika jam menunjukkan pukul 3.59, suara gong menggema. Semua penjual langsung menutup lapaknya. Pembeli mulai menghilang satu persatu, seperti asap. Dalam sekejap, pasar kembali menjadi tanah lapang kosong dan gelap. Bayu menoleh. Pak Mulyadi pun sudah tidak ada. Dan ketika ia hendak kembali, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tangannya, ada sekuntum bunga melati. Ia tidak pernah mengambilnya, tapi bunga itu kini berada di sana, segar dan harum. Setelah 3 kali mengunjungi pasar jam 3 pagi, Wisnu semakin terjerat dalam keanehan pasar itu. Tubuhnya mulai pucat, dan matanya tampak seperti kurang tidur. Ibunya, Bu Retno, mencurigai perubahan drastis pada anak sematawayangnya itu. Setiap subuh, Wisnu pulang membawa kantong plastik hitam berisi daging yang tidak pernah disentuh oleh Bu Retno. "Daging apa ini, Mu?" tanya ibunya, saat Wisnu menaruh sebongkah besar daging merah ke dalam kulkas. Wisnu hanya menjawab datar, "Sapi murah di pasar itu, Bu." Namun Bu Retno adalah janda pedagang warung makan. Ia tahu betul tekstur daging sapi. Apa yang dibawa Wisnu ini terlalu kenyang, warnanya agak kehitaman, dan baunya aneh. Ia tidak percaya. Malam itu, Bu Retno memutuskan untuk mengikuti Wisnu secara diam-diam. Ia bangun pukul 2.30 dan membuntuti Wisnu yang berjalan menuju pasar tua yang terletak di ujung kampung.
dekat jembatan kecil yang sudah lama tidak dilewati orang. Pasar itu tidak terlihat seperti apapun dari luar, hanya deretan lapak kosong dan gelap. Namun begitu Wisnu melangkah masuk, lampu-lampu gantung menyala dengan sendirinya. Dari luar, Bu Retno melihat pemandangan yang membuat darahnya membeku. Para pedagang di pasar itu bukan manusia. Ada yang berwajah rusak seperti tengkorak, ada yang berdarah-darah tanpa kepala, bahkan ada yang melayang tanpa kaki. Namun Wisnu tampak biasa saja, bahkan bercengkerama dengan mereka. Daging segar, baru tadi malam, ujar seorang pedagang berwajah seperti mayat yang dibakar. Wisnu menerima kantong plastik yang sudah disiapkan. Ia membayarnya bukan dengan uang, tapi dengan sehelai foto lama. Foto itu ternyata foto Bu Retno sendiri. Ibunya menahan napas dan mundur perlahan. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera berlari pulang sebelum Wisnu keluar dari pasar. Tapi malam itu, ia sadar anaknya sudah menukarkan sesuatu lebih besar dari yang ia sadari. Dan daging yang selama ini mereka makan, bukan daging biasa. Udara dingin menusuk tulang saat Galang kembali menyusuri jalanan gelap menuju pasar misterius itu. Kali ini dia tidak sendirian. Sinta, adiknya yang keras kepala, diam-diam mengikutinya dan memaksa ikut setelah mendengar cerita Galang tentang pasar jam 3 pagi itu. Walau Galang sempat marah, akhirnya ia membiarkan Sinta ikut. Dengan satu syarat, jangan berbicara, jangan menyentuh apapun, dan jangan membuka pintu yang ada di ujung pasar. Pasar itu, seperti biasa, muncul tiba-tiba. Lampu-lampu gantung temaram menyala. Penjual-penjual bermata kosong sudah siap di balik lapak-lapak mereka. Namun malam ini terasa berbeda, lebih sepi, lebih menakutkan. Mereka berjalan perlahan di antara lapak-lapak, dan Galang memperhatikan bagaimana para penjual mengikuti setiap gerak-gerik mereka dengan mata yang tak pernah berkedip. Sinta mulai merasa tidak nyaman. Bau amis bercampur kemenyan makin menusuk. Ia melihat seorang penjual menjual kuku manusia dalam stoples kaca. Penjual lain menyodorkan bungkusan berisi telinga yang masih berdarah. Sinta menutup mulutnya, menahan muntah. Tapi langkahnya berhenti saat melihat sebuah pintu besar, berwarna hitam di ujung pasar. Pintu itu terlihat berbeda, tidak dijaga siapapun. Hanya berdiri di tengah lapangan terbuka, seperti portal ke tempat lain. Di bagian atasnya tertulis dalam huruf merah menyala, yang membuka harus menggantikan. Galang menarik lengan Sinta, memintanya pergi. Tapi rasa penasaran adiknya lebih besar dari ketakutan. Aku cuma mau lihat ke dalam sebentar, bisik Sinta. Sebelum Galang sempat mencegar, Sinta sudah menarik gagang pintu itu. Pintu itu terbuka perlahan, dan dari dalam muncul suara-suara gemuruh. Seperti ribuan bisikan seperti tangisan dan tawa yang tercampur jadi satu. Angin dingin menyapu seluruh pasar. Para penjual menghentikan aktivitas mereka dan menunduk dalam keheningan. Dari balik pintu, muncul sesosok perempuan tua berbaju, lusuh dengan mata hitam kosong dan tangan panjang menjulur. Dia menunjuk ke arah Sinta. Akhirnya, ada yang mau menggantikan. Galang segera menutup pintu itu dengan sekuat tenaga, menarik Sinta menjauh. Tapi sesaat sebelum pintu tertutup sepenuhnya, sesuatu seperti tangan keriput sempat mencengkeram lengan Sinta, meninggalkan bekas luka berbentuk simbol aneh. Mereka berlari keluar dari pasar. Namun ketika mereka menengok ke belakang, pasar itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah kosong dan bekas bau darah yang masih terasa di udara. Galang tahu, mereka sudah melanggar aturan. Dan kutukan dari pintu itu baru saja dimulai. Angin dini hari yang menusuk tulang kembali menyambut kedatangan Rangga dan Sari ke pasar gaib itu. Kali ini mereka tak datang dengan penasaran, melainkan rasa waspada. Setelah kejadian Pap Ujang yang menghilang tanpa jejak setelah membeli minyak, keduanya sadar bahwa tempat ini menyimpan bahaya besar. Namun rasa ingin tahu mereka masih lebih kuat dari rasa takut. Mereka melewati barisan kios yang remang-remang diterangi obor. Tak ada listrik, tak ada suara manusia, hanya bisikan halus yang entah dari mana datangnya. Menggelitik telinga seperti gumaman doa dalam bahasa yang tak dimengerti. Sari tiba-tiba berhenti. Matanya tertuju pada seorang tukang sayur di ujung lorong pasar. Wajah si penjual tampak rusak bukan karena luka biasa, tapi seolah meleleh seperti lilin terkena panas. Matanya cekung tanpa bola mata, hanya rongga gelap yang dalam. Tangannya kurus panjang,
Dan saat ia mengangkat satu ikat kangkung, kulit tangannya seperti terkelupas dan memperlihatkan otot-otot kehitaman. "Aku pengen tahu dia jual apa," bisik Sari. Suaranya bergetar. "Jangan, Sar, ingat yang kemarin," bisik Rangga, menggenggam lengan sahabatnya. Tapi Sari terlanjur melangkah maju. Ia mendekati kios itu. Sayurannya segar, anehnya terlalu segar untuk ukuran jam segelap ini. Daun-daun bayam tampak mengeluarkan embun sendiri, seperti masih hidup. Tomatnya merah darah, bahkan beberapa terlihat seperti berdenyut. "Bayam satu ikat," kata Sari, menyerahkan uang 1000-an. Penjual itu menerima uangnya dengan tangan gemetar. Lalu ia mengangkat bayam itu dan membungkusnya dalam daun pisang. Tapi saat bayam itu dipindahkan, Rangga melihat di bawahnya ada sesuatu yang tidak seharusnya ada. Potongan jari manusia, segar, lengkap dengan kuku dan sendi-sendi. Sari. Rangga menariknya mundur dengan cepat. Tukang sayur itu mendesis keras, dan matanya yang hitam mendadak menyala merah. Sari pun akhirnya melihat jari-jari itu dan menjerit keras. Pasar tiba-tiba sepi. Semua penjual membeku. Mereka semua menoleh ke arah dua manusia itu. Satu persatu, penjual di kios lain mulai keluar dari lapaknya. Berjalan mendekat, menyeret kaki. Dengan wajah-wajah yang tak sepenuhnya manusia. Lari Rangga. Sekarang, tanpa pikir panjang, mereka berlari. Melewati lorong-lorong pasar yang kini terasa seperti labirin neraka. Di belakang mereka terdengar suara seretan, bisikan, dan langkah ratusan makhluk yang kini mengejar mereka. Tepat saat jam menunjukkan pukul 4, mereka menembus pintu gerbang depan pasar. Segalanya kembali sunyi. Saat menoleh ke belakang, pasar itu sudah tak ada. Hanya ada tanah kosong yang dipenuhi kabut. Mereka selamat untuk sekarang. Tapi mereka tahu satu hal, pasar itu akan kembali terbuka dan semakin banyak rahasia yang akan menghisap mereka lebih dalam. Malam itu hujan turun rintik-rintik, membasahi jalanan desa yang sudah lama tak dilewati kendaraan. Raka dan Lilis berdiri di depan gapura pasar yang perlahan terbuka, sendiri meski tak ada satupun penjaga. Pukul menunjukkan 2:58, mereka menunggu dalam diam. Napas mereka berembus putih karena udara yang amat dingin. Begitu jam menunjuk angka 3, pasar kembali hidup. Namun kali ini, suasananya berbeda, lebih sunyi, lebih menekan. Lapak-lapak yang kemarin ramai oleh sosok-sosok tak bernama, kini hanya dipenuhi kain hitam yang menutupi barang dagangan. Tak ada suara, tak ada panggilan, hanya gemerisik langkah mereka sendiri. "Kenapa sepi sekali?" bisik Lilis. Raka tidak menjawab. Tatapannya terpaku pada sebuah lapak kosong yang kemarin diisi penjual topeng. Kini kosong dan gelap, tapi ada sesuatu yang aneh. Lantai lapaknya masih basah, seolah baru saja digunakan. Dan di sana di bagian tengahnya, terlihat jejak kaki. Bukan jejak biasa, tapi seperti cakaran binatang raksasa yang menyeret sesuatu. Mereka mengikuti jejak itu. Setiap langkah membawa mereka makin dalam ke bagian pasar yang kemarin. Tidak terlihat lorong kecil di antara dua lapak yang tiba-tiba terbuka seperti celah rahasia. Begitu mereka masuk ke dalam lorong itu, udara seolah membeku. Dinding lorong berubah dari kayu menjadi seperti batu berlumut, dengan bau busuk menyengat. Di ujung lorong, tampak cahaya redup dari sebuah lentera tua yang digantung di atas sebuah gerobak rusak. Di belakang gerobak itu, sosok tinggi berjubah gelap berdiri membelakangi mereka. Tubuhnya kurus, tangannya panjang tak wajar, dan terdengar suara gemeretak seperti gigi yang menggiling. "Siapa itu?" tanya Lilis lirih. Sosok itu perlahan berbalik. Bukan wajah manusia yang mereka lihat. Matanya hitam seluruhnya, mulutnya penuh gigi kecil seperti jarum, dan kulitnya keriput seperti kain kering yang dibakar. Pengunjung yang sama akhirnya masuk ke jalur tersembunyi, gumam makhluk itu. Suaranya serak dan berdengung seperti suara dua orang berbicara bersamaan. Raka melangkah mundur. "Kita harus pergi." Tapi saat mereka berbalik, lorong tempat mereka masuk telah menghilang. Yang ada hanya dinding batu kokoh. Mereka terjebak. Makhluk itu perlahan mendekat. Tangannya terulur ke arah mereka sambil membuka sebuah karung besar. Dari dalamnya muncul desisan dan bisikan aneh. Seperti ada banyak mulut kecil berbicara dalam bahasa yang tak dikenal. "Aku butuh bayanganmu." Hanya itu. Raka menarik Lilis dan berlari ke arah lain, menabrak tumpukan gerobak, melewati tali-tali tua dan kain lap yang menjuntai seperti jaring. Mereka tidak tahu kemana arah yang benar. Pasar itu berubah bentuk.
Tapi satu hal yang mereka sadari, setiap kali mereka menoleh ke belakang, makhluk itu tak berjalan, tapi selalu lebih dekat. Akhirnya, mereka menemukan pintu kayu kecil dengan tulisan kuno yang tak bisa mereka baca. Tanpa pilihan lain, Raka membukanya. Begitu mereka masuk, pintu itu langsung menutup keras di belakang. Mereka mendapati diri berada di dalam ruangan besar penuh cermin, semua cermin memperlihatkan bayangan mereka, tapi tak satu pun bergerak sesuai gerakan mereka. Bayangan-bayangan itu menatap mereka dengan senyum menyeramkan. Lilis menjerit, dan dari cermin di tengah, makhluk itu muncul keluar perlahan, menembus permukaan kaca seolah tak ada batasnya. Pasar jam 3, bukan tempat untuk jiwa utuh, bisiknya. Kalian telah membayar dengan kaki, kini bayangan kalian yang kutagih. Tiba-tiba cermin-cermin pecah, dan bayangan mereka mulai mencair dari lantai, menjelma makhluk-makhluk tanpa wajah yang menyeret kaki Raka dan Lilis. Dengan segenap tenaga, mereka berteriak namun tak terdengar siapapun menjawab. Hanya gema pasar tua yang mengulang jeritan mereka. Malam itu, langit tampak lebih pekat dari biasanya. Hujan tak turun, tapi udara dingin menusuk tulang. Rangga dan Dika kembali ke pasar pukul 3 pagi, seperti malam-malam sebelumnya. Namun, kali ini mereka datang dengan satu tujuan yang lebih jelas. Mencari tahu apa yang ada di balik bangunan tua yang ada di ujung pasar. Bangunan yang oleh para penjual makhluk halus disebut sebagai gudang tua. Gudang itu selalu tertutup rapat. Kat temboknya terkelupas, jendela-jendelanya diselimuti debu, dan bau amis menyengat dari celah pintunya. Warga biasa bahkan tidak tahu keberadaan gudang itu, karena di siang hari, bangunan itu seakan tak terlihat. Tapi setiap pukul 3 pagi, saat pasar misterius muncul, gudang itu berdiri di sana, sunyi dan dingin, seperti menyimpan sesuatu yang menunggu untuk dilepaskan. Rangga menggenggam senter dan jimat kecil yang diberi Pak Sardi, pedagang kemenyan yang mulai simpati pada mereka. Kalau kamu nekat buka pintu itu, jangan panggil nama siapapun, jangan bicara, dan jangan pernah menoleh ke belakang. Pesan Pak Sardi malam sebelumnya. Lo yakin, Ram? Kalau tempat itu sampai dikunci sama makhluk kayak mereka, pasti ada alasannya, kata Dika, gemetar. Aku harus tahu. Dik, kita udah terlalu dalam. Ini bukan soal penasaran lagi. Ini soal bertahan hidup, jawab Rangga dengan nada serius. Mereka melangkah pelan menuju gudang. Langkah kaki mereka seperti terhisap oleh lantai pasar yang basah dan lengket. Beberapa penjual menoleh, tapi tak satu pun berani menghentikan mereka. Bahkan penjual kepala babi dan tukan, saat mata hitam itu menutup lapaknya lebih cepat dari biasanya. Saat mereka berdiri di depan pintu gudang, suasana mendadak hening. Tidak ada suara tawar-menawar, tidak ada dengusan dari makhluk pemilik taring. Hanya suara detak jantung Rangga dan Dika yang terdengar begitu jelas. Rangga menyentuh gagang pintu, dingin, seperti es. Ia menarik napas panjang, lalu mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara berderit panjang. Di dalam, gelap gulita. Tapi ada bau busuk yang luar biasa menyengat seperti daging yang membusuk, bercampur belerang dan darah kering. Dika memegang lengan Rangga erat-erat. Mereka melangkah masuk. Ruangan itu dipenuhi rak-rak tua, berisi benda-benda aneh. Boneka manusia dari kulit asli, toples berisi bola mata yang masih bergerak, dan kain kafan yang masih basah. Tapi yang paling menarik perhatian mereka adalah sebuah peti besar di tengah ruangan. Dililit rantai besi dan disegel dengan simbol kuno. Jangan, Rang, ini pasti sumbernya. Kita balik aja. Dika hampir menangis. Tapi Rangga terus melangkah, tak mendengar apapun. Matanya seperti kosong, tubuhnya gemetar, seolah ada yang menariknya untuk membuka peti itu. Tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Suara perempuan, pelan tapi jelas. Rangga, kamu masih ingat aku? Dika sontak menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Lalu ia teringat pesan Pak Sardi, jangan pernah menoleh ke belakang. Ketika Dika kembali menatap ke arah Rangga, sahabatnya itu sudah memegang gembok rantai peti. Rangga, jangan, teriak Dika. Tapi sudah terlambat. Gembok itu terbuka sendiri, dan dari dalam peti keluar kabut hitam pekat yang menguap seperti racun. Angin dingin menyapu seluruh ruangan. Jeritan makhluk-makhluk terdengar dari segala arah. Rangga terlempar ke belakang, tubuhnya kejang-kejang, dan dari dalam peti keluar sosok tinggi besar tanpa wajah.
dengan tangan menjulur panjang seperti akar pohon. Sosok itu menatap Dika atau setidaknya mengarah padanya lalu perlahan berkata, "Pintu sudah dibuka, dan kamu adalah gantinya." Jam sudah menunjukkan pukul 2.45. Raka dan Aldi berjalan pelan di gang kecil yang menuju ke pasar rahasia itu. Seperti biasa, tanpa cahaya, hanya dibantu penerangan dari senter HP yang berkedip-kedip. Setelah semua kejadian aneh yang mereka alami, keingintahuan Raka justru semakin menjadi-jadi. Sementara Aldi mulai ragu. Tapi malam itu, mereka sepakat untuk masuk lebih dalam ke inti pasar. Ketika sampai, suasananya lebih ramai dari biasanya. Tapi bukan ramai seperti pasar biasa. Ramai di sini, seperti lorong rumah sakit jiwa, suara-suara tawa yang pecah, bisikan dari arah yang tak terlihat, dan dentingan lonceng kecil yang tak berhenti berdentang. Para penjual tampak berbeda. Mereka mengenakan pakaian yang lebih manusiawi, tapi wajah-wajah mereka tetap tidak bisa dibilang normal. Ada yang tak punya mata, tapi bisa melihat. Ada yang senyumnya tak pernah berhenti, bahkan saat diam. Dan ada pula yang kakinya tak menyentuh tanah, dan tak punya bayangan. Raka terpaku pada satu lapak. Di sana, seorang wanita tua duduk membelakangi pengunjung. Di hadapannya, tertata rapi nasi merah dalam bungkusan daun jati. Aroma dari nasi itu menggoda, seperti gabungan bau harum pandan dan bunga kenanga. Tapi Aldi melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Tangan si penjual yang sedang membungkus nasi bukan tangan manusia. Bentuknya menyerupai ranting pohon yang bergerak sendiri, mencubit nasi dengan cekatan. Dan setiap kali dia membungkus, terdengar suara bisikan, "Ingat siapa yang memakan ini, akan diingat oleh tanah." Tanpa berpikir panjang, Raka membeli satu bungkus. Aldi mencoba melarang, tapi Raka sudah terlanjur memasukkan uang receh ke mangkuk bambu di depan penjual. Saat bungkusan berpindah tangan, suhu sekitar mendadak menurun drastis. Bahkan, napas mereka terlihat dalam embun tipis. Dalam perjalanan pulang, Raka membuka sedikit bungkusannya. Di dalamnya ada nasi merah, tapi juga gigi manusia kecil. Aldi langsung merampas bungkusan itu dan melemparkannya ke selokan. Tapi saat mereka kembali ke rumah kontrakan, kejadian paling mengerikan malam itu pun terjadi. Raka mulai memuntahkan tanah basah, tanah kuburan. Dan ketika dia membuka bajunya karena mual, dada kirinya mulai muncul cap tangan kecil, seolah ada sesuatu yang ingin menariknya ke bawah. Bayu dan Arif berdiri mematung di tengah pasar yang kini perlahan berubah wujud. Lapak-lapak yang sebelumnya tampak seperti warung biasa mulai menunjukkan bentuk aslinya. Meja-meja kayu membusuk, atap dari terpal yang tadi berwarna cerah kini tampak robek-robek, dan para penjual mulai memperlihatkan wujud sejati mereka. Kepala terbalik, tangan berjumlah 4, mata bersinar merah, suasana dingin menusuk tulang. "Arif, kita harus pergi dari sini sekarang," bisik Bayu dengan suara gemetar. Mereka berdua berlari menuju gerbang pasar yang tadi menjadi tempat masuk mereka. Namun kini, gerbang itu tak lagi terlihat. Hanya dinding tembok tinggi dengan simbol-simbol aneh yang menyala samar. Tak ada celah, tak ada pintu. Mereka menabrak tembok itu berharap bisa menembusnya. Tapi tubuh mereka hanya terpental, seolah tembok itu terbuat dari besi yang dingin dan hidup. "Apa kita terjebak di sini?" Suara Arif hampir tak terdengar. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara genderang. Bukan suara musik biasa, ini seperti irama pemanggil roh. Dan dari tengah pasar sesosok perempuan tua keluar perlahan. Rambutnya panjang menjuntai ke tanah, matanya kosong putih, dan wajahnya dipenuhi retakan seperti tanah kering. Dia membawa sesuatu, sebuah mangkuk kerak dengan isi darah segar yang terus menguap. "Manusia yang membeli di sini tidak boleh pergi tanpa membayar." Dengan jiwa ucapnya datar, namun menggema di kepala mereka. Bayu dan Arif saling pandang. Bayu menggenggam kantong kemenyan yang ia bawa dari rumah. Busari satu-satunya benda yang menurut kepercayaan Jawa kuno bisa membuka pintu gaib bila dibakar di tempat yang tepat. Arif, kemenyan, kita harus coba ini. Bayu buru-buru menyalakan korek, menaruh kemenyan di atas batu kecil di dekat tembok. Asap mulai mengepul, entitas-entitas pasar mengarang marah. Tubuh mereka mulai terbakar oleh asap yang keluar dari kemenyan itu. Tapi prosesnya lambat. Sementara itu, sosok perempuan tua terus mendekat, mulutnya menganga lebar menampakkan lidah bercabang yang menyentuh tanah.
Lebih cepat Bayu Arif menahan air mata mencoba tetap berdiri meskipun lututnya lemas. Asap mulai memecah dinding itu, retakan kecil terbentuk. Bayu menggenggam tangan Arif. Kalau pintu itu terbuka kita lari sekuat tenaga. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kamu dengar, janji Arif mengangguk. Crets, tembok itu pecah, di baliknya tampak jalan sempit yang gelap dan berkabut. Tapi itu satu-satunya harapan. Mereka berlari diiringi jeritan makhluk-makhluk pasar di belakang mereka. Lengan-lengan kurus dan panjang mencoba meraih dari balik celah, tapi asap kemenyan terus menghalau mereka. Saat mereka melintasi celah terakhir, boom, pintu itu menutup dengan keras dan semuanya menghilang. Bayu dan Arif tersungkur di tanah. Nafas mereka terengah, tapi sesuatu terasa aneh. Jalanan di depan mereka bukanlah jalan menuju desa. Mereka melihat sekeliling pepohonan kering, langit kelabu, dan jam di tangan Bayu masih menunjukkan pukul 3 pagi. Tapi udara di sini tak sama Arif, ini bukan dunia kita lagi. Bayu membuka matanya. Langit di atasnya kelabu, tak ada bintang. Arif terbaring di sampingnya, masih tak sadarkan diri. Aroma menyengat seperti daging busuk dan tanah basah memenuhi udara. Bayu mencoba berdiri. Mereka tidak lagi berada di jalan setapak menuju rumah Bu Sari, atau di dekat pasar gaib. Mereka berada di sebuah padang luas penuh rerumputan hitam dan pohon-pohon kering, berbentuk seperti tangan melambai. Arif bangun. Kita masih hidup, tapi ini bukan tempat kita. Arif mengerang, membuka matanya dengan susah payah. Di mana kita, Bayu? Aku gak tahu. Tapi ini bukan dunia kita. Sepertinya kita terbawa ke sisi lain dari pasar itu. Tiba-tiba terdengar suara geraman rendah. Dari balik kabut muncul sosok-sosok tinggi, berjubah gelap dengan wajah bersembunyi di balik bayangan. Mereka tidak berjalan, tapi melayang di atas tanah. Bayu dan Arif mundur perlahan. Namun langkah mereka terhenti ketika sesosok anak kecil muncul dari balik kabut. Wajahnya pucat, matanya hitam polos, dan tangannya menggenggam boneka jerami yang penuh dengan darah kering. Apa kalian pelanggan yang belum membayar? Suara itu tak cocok dengan wujudnya, dalam, berat, dan seperti berasal dari banyak mulut sekaligus. Bayu, dia bukan anak kecil, bisik Arif. Bayu memandang sekeliling, tak ada jalan keluar. Hanya kabut dan suara lonceng kecil berdenting di kejauhan. Seperti pasar masih buka, tapi di dimensi lain. Anak kecil itu tersenyum lebar. Karena kalian mencoba kabur, kalian masuk ke pasar bayangan. Tempat ini adalah pasar bagi jiwa-jiwa yang gagal. Makhluk-makhluk berjubah itu semakin dekat, melingkari mereka. Bayu panik. Ia mengingat sesuatu yang dikatakan Bu Sari sebelum mereka pergi. Kalau kalian sampai masuk terlalu dalam, satu-satunya jalan keluar adalah dengan bertukar. Bertukar. Bayu membuka tas kecil yang ia bawa. Masih ada benda dari rumah Bu Sari. Sebuah cermin tua, diberi kain merah dan dililit benang kuning. Menurut Bu Sari, cermin itu digunakan untuk melihat kebenaran wujud makhluk halus. Bayu membuka kain penutupnya dan mengangkat cermin itu tinggi-tinggi. Makhluk-makhluk yang mengelilingi mereka langsung menggeram keras, dan satu persatu memperlihatkan bentuk asli mereka. Beberapa seperti bayangan besar tanpa wajah, lainnya seperti mayat hidup yang kaku dan membusuk. Cermin itu bergetar di tangan Bayu, lalu tiba-tiba muncul retakan di udara di depan mereka seperti pintu yang dibuka dari dimensi lain. Di balik retakan itu terlihat rumah Bu Sari, gelap tapi nyata. Tukar satu nyawa untuk dua yang keluar. Suara dari anak kecil itu bergema. Apa maksudnya? Arif berteriak. Tiba-tiba makhluk berjubah menunjuk ke arah Bayu. Kau harus tinggalkan sesuatu atau seseorang. Bayu gemetar. Ia menatap Arif, sahabatnya sejak kecil, yang kini memegang erat lengannya. Bayu, jangan dengarkan mereka. Kita cari jalan lain. Tapi tak ada jalan lain. Makhluk-makhluk itu semakin menutup lingkaran. Bayu menghela nafas panjang, lalu membisikkan sesuatu ke Arif. Aku janji akan cari jalan kembali. Kau harus keluar duluan. Sebelum Arif bisa protes, Bayu mendorongnya ke arah retakan. Cahaya dan dengan cepat melempar cermin itu ke arah retakan yang mulai menutup. Bres, retakan itu menutup seketika, dan Arif lenyap bersama cahaya. Bayu kini sendirian di dunia pasar bayangan, dikelilingi oleh makhluk-makhluk yang perlahan mendekat, dan tawa anak kecil yang kini terdengar di mana-mana. Langit di dunia pasar bayangan tetap kelabu. Tak ada pagi, tak ada senja.
Bayu berjalan menyusuri lorong-lorong gelap yang terasa seperti pasar. Tapi bentuknya tak pernah sama dua kali. Lantai kadang tanah, kadang kayu, kadang daging yang hangat dan berdenyut. Bayu sudah kehilangan hitungan hari. Ia tak merasa lapar, tak merasa lelah, tapi pikirannya tetap manusiawi. Ia melihat para penjual di pasar. Bayangan makhluk-makhluk aneh itu menawarkan benda-benda yang tak mungkin. Sebuah jam pasir yang memutar balik waktu hanya untuk 1 detik. Satu toples berisi suara tangisan ibu yang sudah tiada. Dan sebuah cermin yang bisa memperlihatkan kematianmu yang paling mungkin terjadi. Tak ada pembeli di sini. Hanya jiwa-jiwa tersesat atau tertukar. Bayu berdiri diam di depan sebuah lapak kosong. Tanpa sadar, ia sudah mulai membentuk kebiasaan. Menata barang yang tidak ada. Menatap pengunjung yang tak pernah datang. Lalu, suatu malam, terdengar langkah kaki. Pelan, teratur. Seseorang muncul dari kabut Arif. Tapi, bukan Arif yang ia kenal. Wajahnya sama, tapi matanya kosong. Seperti tak mengenal siapapun. Di belakangnya, berdiri Bu Sari, wajahnya sayu dan murung. Bayu, suara Bu Sari lirih. Waktu di sini berbeda. Sudah lebih dari 3 tahun sejak kau menghilang. Bayu terpaku Arif. Arif tak menjawab. Ia hanya menatap cermin tua di tangannya, cermin yang dilempar Bayu dulu. Retakannya masih ada, tapi sekarang memancarkan cahaya. Aku kembali, Bayu, karena aku menepati janjimu. Aku cari cara. Aku tukar ingatanku dengan waktu. Tapi itu harga yang mahal. Aku tak ingat orang tuaku, tak ingat masa kecil. Hanya satu nama, kamu. Air mata Bayu mengalir. Ia menyentuh bahu sahabatnya. Kau datang. Bu Sari menunduk, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya, sebuah lonceng kecil. Pasar ini akan berguncang sebentar lagi. Tapi ini adalah satu-satunya kesempatan. Satu dari kalian bisa keluar, yang lain akan menggantikan penjual lama yang akan dilenyapkan. Bayu dan Arif saling menatap. Keduanya tahu tak mungkin keluar berdua. Dunia ini tak adil. Ia meminta tumbal untuk setiap pelepasan. Aku sudah di sini terlalu lama, ujar Bayu pelan. Jangan bicara begitu. Arif menggenggam tangannya. Kita bisa cari jalan lain. Tapi sebelum mereka sempat memutuskan, suara dari kabut bergema, suara anak kecil dari episode sebelumnya. Waktunya bertukar. Seketika, lantai di bawah mereka bergetar. Kabut tersibak, dan para penjual lama makhluk-makhluk menyeramkan mulai terangkat dari tanah, melolong dan menghilang satu persatu. Bu Sari membunyikan lonceng itu sekali. Tinggal. Cahaya muncul di antara Bayu dan Arif, tapi cahaya itu hanya cukup untuk satu tubuh. Bayu mendorong Arif sekali lagi, kali ini tanpa kata. Tapi Arif menariknya bersamaan. Mereka berdua melompat ke dalam cahaya gelap. Lalu suara ayam berkokok. Bayu membuka matanya. Ia berada di depan rumah Bu Sari. Udara pagi segar. Jalanan sepi. Arif terbangun di sampingnya. Kita berhasil. Namun saat Arif menoleh ke arah Bayu, wajahnya langsung pucat. Bayu melihat ke kaca jendela. Wajahnya bukan lagi miliknya. Matanya hitam, kulitnya pucat. Ia bukan sepenuhnya manusia lagi. Bayu menunduk. Sepertinya aku tak sepenuhnya kembali. Di pergelangan tangannya tergantung sebuah lonceng kecil. Sejak hari itu, pasar pukul 3 pagi tak pernah muncul lagi di desa itu. Tapi beberapa orang bersumpah, mereka kadang mendengar bunyi lonceng kecil di tikungan jalan yang gelap. Dan jika kau cukup berani berjalan ke sana, mungkin kau akan bertemu Bayu, si penjual baru. Tapi hati-hati, karena pasar itu selalu butuh pengunjung. Dan siapa tahu, mungkin kali ini gilirannya kamu.